3. Berarti kalian harus mampu apa sih keterkaitan antara Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan Al-Ma'un ayat 30. Sudah dibaca semalam? Bukunya? Buku paketnya ada semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian berpasangan dengan temannya. Nah, coba sekarang berpasangan, silakan perkenalkan dengan temannya. Namanya siapa, alamatnya dari mana, hobinya bagaimana. Silakan perkenalan dengan temannya. Dimulai sekarang. Ayo, bergantian. Sebutkan nama siapa? Gimana perasaannya? Selama pembelajaran tadi bagaimana perasaannya? Senang, malas? Oh, angkat tangan yang merasa malas. Apa jujur? Nah, malas kan? Terus selain malas apa lagi? Pusing. Nah, selain pusing apa lagi? Sekarang ekspresikan wajah kalian kepada teman kalian perasaan hari ini. Misalkan perasaan senang, perasaan marah, perasaan kesal dan lain-lain. Silakan. Nah, sekarang kalian ucapkan dengan gaya seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya ceritakan. Ayo, ya. Ya. Sudah? Nah, silakan. Pembelajaran kali ini saya rasa merupakan pembelajaran yang pertama kalinya saya lakukan, karena dalam pembelajaran ini saya mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya membagi 3 kelompok belajar. Yang pertama adalah kelompok belajar dengan gaya kinestetik, di mana dengan materi tentang perilaku jujur, anak diberikan tugas membuat gambar-gambar terkait orang-orang yang memiliki perilaku jujur. Kemudian yang kedua, kelompok belajar dengan gaya belajar auditori. Nah, untuk kelompok gaya belajar ini, saya memberikan tugas kepada murid-murid saya dengan mereka diminta untuk membuat satu rekaman video tentang kejujuran. Nah, sedangkan kelompok yang ketiga, saya mencoba memberikan tugas kepada murid saya di mana gaya belajar mereka adalah kinestetik. Untuk gaya belajar kinestetik ini, tugas yang harus mereka selesaikan adalah mereka menerapkan atau mendemonstrasikan satu contoh orang yang berperilaku jujur. Nah, ketika saya harus merefleksi pembelajaran saya kali ini, ternyata dengan pembelajaran yang saya lakukan, saya harus membedakan karakteristik, membedakan sisi psikologis anak satu dengan yang lainnya yang beraneka ragam, berbeda-beda. Sehingga awalnya sih saya rasa ini sangat sulit sekali. Tetapi pada kenyataannya ketika kita punya niatan untuk melakukan suatu hal yang baik, kenapa tidak? Karena hal yang baik yang kita lakukan saat ini, insya Allah akan mendapatkan kebaikan untuk diri kita dan murid-murid kita. Kemudian ketika saya perhatikan ketika proses pembelajaran yang berlangsung dengan membedakan karakter satu sama lain, maka pembelajaran pun sepertinya dirasakan sangat baik bagi peserta didik. Saya sendiri merasakan hal yang berbeda dengan pembelajaran yang pernah saya lakukan sebelum saya mempelajari materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang kedua, saya juga menerapkan pembelajaran tentang kesadaran sosial emosional. Sebelum saya memulai pembelajaran terkait dengan perilaku jujur, murid-murid mengawali pembelajaran dengan mencoba mereka
dikondisikan secara berpasangan dengan temannya yang ada di kelas. Nah, kelas yang saya ajar saat ini adalah kelas 7, di mana mereka satu sama lain belum kenal, belum saling mengenal, belum tahu siapa namanya, dari mana asalnya, kemudian hobinya seperti apa. Nah, pertama kali mereka diminta untuk berpasangan dengan temannya. Dalam sesi ini, saya sebagai guru meminta murid-murid saya agar mereka satu sama lain saling memperkenalkan diri. Entah itu memperkenalkan nama, kemudian asal sekolah, kemudian tempat tinggalnya, hobi, dan lain-lain. Satu sama lain saling mengungkapkan. Kemudian setelah selesai dilanjutkan dengan saya meminta kepada murid-murid saya untuk mengungkapkan perasaan mereka kepada temannya, teman yang menjadi pasangan mereka, dengan menunjukkan gaya. Misal, ketika mereka senang berarti mereka harus tersenyum. Ketika perasaan mereka marah, maka mereka harus menunjukkan ekspresi marah terhadap temannya atau ekspresi-ekspresi yang lainnya sesuai dengan kondisi yang dirasakan saat itu. Teknik yang ketiga yang saya lakukan adalah saya meminta murid-murid untuk mengucapkan terima kasih kepada teman pasangannya setelah mereka pertama melakukan perkenalan, kemudian mereka juga mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Nah, dengan teknik yang dilakukan ini, harapan saya terhadap murid-murid saya bahwa mereka memiliki kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, kemampuan berhubungan sosial antara satu dengan yang lain. Dan mereka juga mampu mengungkapkan perasaan mereka bagaimana yang mereka rasakan sebelum mereka melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Setelah pembelajaran selesai, maka tahapan pelajaran yang sudah dilakukan oleh mereka, saya tanyakan kembali bagaimana perasaan mereka saat melakukan pembelajaran, sebelum melakukan pembelajaran, dan setelah selesai dari pembelajaran. Ternyata apa yang dirasakan mereka ini cukup luar biasa. Murid-murid saya merasa senang, murid-murid saya merasa gembira, murid-murid saya merasa nyaman. Karena pembelajaran yang dilakukan saat ini menurut mereka adalah pembelajaran yang sama yang pertama kali mereka rasakan. Kenapa? Karena pembelajaran diawali dengan bagaimana guru menanyakan keadaan mereka dengan mengungkapkan kepada teman-temannya bagaimana perasaan yang mereka rasakan saat itu. Kemudian selain itu juga pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya murid merasa diperlakukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yaitu dengan membagi kelompok antara gaya belajar kinestetik, gaya belajar auditori, dan gaya belajar visual. Tentunya masing-masing dari murid ini menurut mereka sangat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka. Nah, saya juga sebagai guru tentunya senang sekali dengan apa yang disampaikan oleh murid saya sendiri. Karena pada intinya pembelajaran yang saya lakukan bersama murid-murid saat ini bagian dari penerapan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran dilakukan sesuai dengan kodrat alam, sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh murid-murid saya, sesuai dengan tuntutan dan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Intinya, dari pembelajaran yang saya lakukan melalui pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, hal ini adalah sesuatu yang perlu dikembangkan, perlu diterapkan, dan terus diimplementasikan agar pembelajaran yang kita lakukan dahulu dengan yang dilakukan saat ini terjadi sebuah perbedaan, dan pada intinya pembelajaran mencapai satu tujuan yang diharapkan bersama. Terima kasih.